Erat sinergitas, Polres Manokwari menggelar Coffee Morning bersama awak media. Mendukung usaha kecil Dinas Sosial Provinsi Papua Barat salurkan dana bantuan sosial bagi mama-mama Papua. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kapolres Manokwari menggelar Coffee Morning bersama awak media. Hal ini guna mempererat dan perkuat sinergitas dengan insan pers yang ada di Kabupaten Manokwari. Acara Coffee Morning dilaksanakan dengan sejumlah wartawan yang ada di Kabupaten Manokwari dari berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, yang berlangsung di Kafe Marka milik Satuan Lalu Lintas pada Jumat 18 Februari pagi tadi. Dalam kesempatan itu, Kapolres AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan bahwa selama ini hubungan antara pers dan Polri sudah terjalin hubungan dengan baik. Gultom menyebutkan, anggota Polri tidak akan ada sampai saat ini tanpa adanya dukungan teman-teman media melalui pemberitaan yang positif dan membangun masyarakat dalam memberikan informasi. Saya selaku Kapolres Manokwari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selama ini sudah terjalin hubungan yang baik, hubungan kerjasama, hubungan intens. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aziz, bahwasanya hubungan kita sudah sejak dahulu kala, disadari atau tidak disadari, namun memang benar adanya. Benar adanya. Polri, Polda, Polres, anggota Polri yang ada sekarang ini tidak akan bisa sampai dengan seperti sekarang kalau tidak mendapatkan dukungan dari seluruh rekan-rekan ataupun teman-teman media ataupun jurnalis yang ada. Oleh karenanya saya mewakili seluruh anggota Polres mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Hal senada disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Persekutuan Wartawan Indonesia Perwakilan Papua Barat, Ajis Tokan. Ajis menyebutkan, relasi antara wartawan dan Polri merupakan hubungan yang sudah terjalin sejak lama. Dengan berkumpulnya wartawan dengan Polres Manokwari, ini membuktikan bahwa Polri ingin membangun relasi yang lebih dekat. Dengan begitu, ini menjadi dua arah antara polisi dan para jurnalis di Manokwari dengan masing-masing tupoksi yang ada. Satlantas dan teman-teman di Polres untuk menciptakan suatu suasana relasi egaliter di antara kita, antara dua institusi, polisi dan wartawan. Di mana-mana pun relasi ini sebenarnya relasi yang sudah lama, sudah relasi tradisional yang sudah menyejarah. Bahkan mungkin sama tuanya dengan peradaban umat manusia, relasi antara wartawan dengan polisi. Nah, kalau kemudian pagi ini kita semua berkumpul di sini, itu mengonfirmasi bahwa Polres Manokwari, sekali lagi Polres Manokwari, ingin membangun relasi yang jauh lebih dekat, bahkan mungkin sampai memasuki level psikologis. Dengan begitu, terjadi dialog dua arah antara polisi di Polres Manokwari dengan kami, para jurnalis. Untuk apa? Kita sama-sama punya target yang sama. Bapak-bapak di kepolisian
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami semua berita harus bernilai kepentingan publik. Bapak-bapak menggunakan istilah masyarakat, kami menggunakan istilah publik. Dua-duanya kalau kita definisikan sama. Jumlah orang banyak atau banyak orang tak terhingga bahkan menembus ruang dan waktu. Kita bisa melayani orang yang sudah meninggal sekian puluh tahun yang lalu pun bisa kita urus sekarang. Di sini letak Hadir dalam acara Coffee Morning, Wakapolres Manokwari, Kompol Agustina Sineri, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, dan Humas Polres Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Para awak media juga memiliki peran penting bersama Polri dalam mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi guna mencegah penyebaran COVID-19. Hal itu disampaikan Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom kepada media saat acara Coffee Morning pada Jumat pagi tadi. Gultom mengatakan, sejak dipercayakan menjabat sebagai Kapolres Manokwari, tugas utama yang saat ini menjadi atensi dari Mabes Polri, yaitu terkait perkembangan penanganan COVID-19. Di mana institusi Polri hingga sampai ke jajaran diperintahkan untuk menggalakkan program vaksinasi ke masyarakat. Kapolres juga mengajak awak media di Manokwari untuk bersama-sama membantu Polri untuk memberikan himbauan melalui pemberitaan untuk divaksin. Karena diketahui saat ini Indonesia sudah masuk pada gelombang ketiga dengan varian Omicron. Awal kami dilantik ataupun sejak awal kami berada bersama teman-teman di Polres Manokwari, tentunya saya pun memiliki program-program. Namun program yang paling utama tentunya adalah program pemerintah yang saat ini sedang betul-betul digalakkan, betul-betul untuk dilaksanakan, yaitu program vaksinasi kepada masyarakat. Saya mengajak rekan-rekan untuk membantu ataupun untuk bersama-sama kita sehingga masyarakat Manokwari, masyarakat Papua Barat, ya khususnya kemudian secara umumnya masyarakat Indonesia ini dapat divaksinasi. Cara mengatasinya hanya ada dua cara, yaitu dari luar dengan 5M, dari dalam dengan vaksinasi. Nah, ini yang harus kita gaungkan, harus kita berikan kepada masyarakat khususnya Manokwari, umumnya lagi Papua Barat, bahwasanya virus corona itu ada. Bahwasanya virus corona itu ada dan cara mengatasinya hanya ada dua itu, tidak ada cara lain. Kemudian untuk program kegiatan lain yang berkaitan dengan Arkam Tipmas, Kapolres Parasian Herman Gultom memberikan apresiasi kepada media yang selama ini telah memberikan dukungan kepada seluruh jajaran yang ada di Polres Manokwari melalui segala pemberitaan baik di satuan lalu lintas maupun satuan reserse. Untuk mensukseskan daripada program-program kegiatan vaksinasi ini. Kemudian untuk program kegiatan lain tentunya yang berkaitan dengan Harkam Tipmas, ya, yang berkaitan dengan Harkam Tipmas, saya berterima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah mendukung, mensupport kami terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polres Manokwari, baik itu Satlantas, Satreskrim, dan Sat lainnya. Ya, beberapa saya sudah mendapatkan laporan. Dan itu baik. Kapolres berharap vaksinasi yang dilaksanakan Polres Manokwari ke depan harus lebih dimaksimalkan kepada masyarakat yang hingga saat ini belum divaksin. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mendukung usaha kecil, Dinas Sosial Provinsi Papua Barat menyalurkan dana bantuan sosial bagi mama-mama Papua. Dalam acara tersebut, Gubernur berpesan agar modal yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Acara penyerahan bantuan modal bagi Mama Papua dilaksanakan di Aula Lantai 3 Kantor Bank Papua Cabang Manokwari.
Sesuai dengan data Dinas Sosial Papua Barat, sebanyak 661 pondok pinang sudah dibangun di Provinsi Papua Barat yang tersebar di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Raja Ampat, Kaimana, Teluk Wandama, Sorong Selatan, Kota Sorong, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk jumlah penerima modal usaha, sebanyak 434 orang. Bantuan yang diberikan berasal dari DPA Dinas Sosial dengan jumlah keseluruhan 2.172 juta rupiah. Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lazarus Indau, dalam sambutannya mengatakan, dengan diberikan modal bagi mama Papua, kiranya dapat meningkatkan pendapatan bagi mama Papua. Serta masalah kesejahteraan sosial yang terus berkembang di Provinsi Papua Barat ini. Maka dengan diberikannya bantuan pemberdayaan perlindungan modal usaha pondok pinang bagi mama asli Papua ini, kiranya akan meningkatkan pendapatan bagi mama Papua, sekaligus bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial di tanah Papua yang kita cintai. Arahan Gubernur Papua Barat yang disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat, Melkias Warinusa. Warinusa mengatakan, bantuan yang diberikan sebagai modal usaha sehingga diharapkan dapat digunakan dengan baik, sehingga usaha dapat berjalan dan memiliki dampak yang baik bagi kehidupan keluarga. Tuhan larang ini, tapi kan ada kehendak bebas yang kita gunakan, dan bantuan ini kan tidak ada sanksi pun kalau salah menggunakan kan. Ini bermaksud bahwa ada kesadaran diri dari setiap orang yang ingin berusaha untuk dapat melihat ini bantuan ini sebagai modal usahanya. Begitu. Nah, tentu saja ini kan ibu-ibu, di dalamnya ada bapak-bapaknya. Bapak-bapak yang kepala keluarga. Jadi kalau walaupun ibu berusaha, kalau bapak sudah menentukan, jadi memang kemudian perlu dukungan dari suami di rumah untuk bahwa ya kita dorong supaya mama-mama ini punya penghasilan tersendiri, begitu. Menggunakan modal dengan baik, sehingga usaha ini mungkin kecil dia, tapi dalam jumlah modalnya bertambah kan, begitu maksud saya. Kita tidak lihat dari wujud kecilnya, soal nanti besarnya usahanya, tapi dari modalnya bertambah. Sehingga karena modalnya bertambah, dia bisa ekspansi ke lebih besar lagi. Kalau punya 1 pondok, mungkin besok dia punya 2 pondok, seperti itu. Acara penyerahan bantuan diberikan secara simbolis kepada perwakilan mama-mama Papua dengan jumlah modal sebanyak 5 juta rupiah per orang. Diharapkan modal yang diberikan dapat diatur dengan manajemen kesederhanaan yang bisa mengembangkan usaha. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Bursa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak tahun 2024 kini mulai ramai dibicarakan. Para kandidat pun tak ketinggalan dengan mempromosikan diri baik lewat baliho maupun media sosial. Salah satunya adalah pasangan Domingus Saiba dan Andi Salabai. Meskipun pilkada serentak tahun 2024 masih jauh, namun para kandidat kepala daerah di kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat mulai bermunculan. Salah satunya di Kabupaten Pegunungan Arfak yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu bakal calon bupati dan wakil bupati Domingus Saiba dan Andi Salabai yang disingkat Doman. Keduanya telah menyatakan sikap untuk maju bertarung dalam Pilkada Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2024 mendatang. Pernyataan siap maju ini disampaikan dalam pertemuan bersama partai politik dan tim pendukung yang adalah warga Kabupaten Pegunungan Arfak. Bakal calon Bupati Pegunungan Arfak periode 2024-2029, Domingus Saiba menyatakan sikap siap maju dalam Pilkada Pegunungan Arfak tahun 2024.
Sekalipun kata Domingus, dirinya bersama Andi Salabai tidak memprediksi akan menang, tetapi keduanya siap maju dan bertarung dalam Pilkada Pegunungan Arfak tahun 2024, sehingga dirinya bersama Andi Salabai siap mundur dari pegawai negeri sipil jika sudah mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sebab saat ini, keduanya masih aktif sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk itu, Domingus memohon dukungan masyarakat di 10 distrik di Pegunungan Arfak untuk mendukungnya dalam Pilkada 2024. Sebab keduanya selama ini mengabdi dan berkarya di Pegunungan Arfak yang secara langsung masyarakat telah melihat karya yang dilakukan kedua sosok tersebut. Bupati Pegunungan Arfak Domingus Saipa SPDK MSI didampingi calon wakil bupati Andi Salabai SKM, kami dua bersama tim dan juga masyarakat. Kami menyatakan sikap bahwa saya Domingus dan Andi siap menuju Pegunungan Arfak 2024. Kami tidak prediksikan bahwa kami menang, tapi kami siap untuk maju. Ya, kami siap untuk maju. Kemenangan itu ada di rakyat, tapi saya nyatakan sikap bersama Pak Wakil bahwa kami siap menuju Pegunungan Arfak. Ya, kami dua sudah pasangan yang sudah oke, sudah siap komitmen dan siap mundur dari ASN, dan kami dua menuju siap kursi emas Bupati dan Wakil Bupati. Sementara itu, bakal calon wakil Bupati Pegunungan Arfak, Andi Salabai, menyatakan optimismenya kalau di Pilkada di 2024 mendatang di Kabupaten Pegunungan Arfak akan dimenangkannya. Hal ini mengingat banyak dukungan dari masyarakat di 10 distrik dan 166 kampung telah memberikan restu dan dukungan bagi keduanya untuk melanjutkan kepemimpinan Bupati Yosias Saroy dan Wakil Bupati Marinus Mandacan. Untuk itu, dalam menepis berbagai tanggapan buruk bagi keduanya di media sosial, menurutnya hal tersebut tidak perlu ditanggapi dengan emosional. Bupati 2024 dan 2029 jelas Domingus dengan Andi yang nanti. Jadi lewat mensos, komentar kita tidak boleh tangkapi itu. Intinya yang penting saran dari saya, tiap-tiap distrik pasang mata dan lihat. Siapa yang kemarin sudah bicara kata-kata yang tersinggung Domingus dengan Andi, itu yang catat. Jangan sampai besok kita duduk baru orang itu yang datang pilih teman-teman pendukung. Dalam orasinya, di hadapan para pendukungnya, Domingus menyebutkan kalau dirinya bersama pasangannya telah melakukan konsolidasi di beberapa pimpinan partai politik untuk mendukungnya dalam bursa pencalonan Kepala Daerah Pegunungan Arfak tahun 2024 yang merupakan syarat mutlak bagi setiap bakal calon yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.